Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada materi kali ini di pertemuan 10, bahasan materi kita melanjutkan dari materi sebelumnya, masih tentang virtualan. Akan tetapi mode yang dipakai pada materi kali ini adalah mode terang. Lalu apa perbedaan mode akses dan mode terang? Kalau misalnya kita lihat di materi yang sudah saya berikan di PowerPoint di slide keempat, di situ ada perbedaan mode akses dan mode terang. Nah, jika mode akses, port yang dapat terhubung itu hanya di dalam satu VLAN. Dan normalnya biasanya digunakan untuk end device seperti menghubungkan antar PC, laptop, dan printer di dalam sebuah VLAN. Dengan menggunakan switch port mode access, maka perangkat yang tersambung ke port tersebut hanya dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam satu VLAN. Nah, bagaimana jika kita ingin menghubungkan misalnya switch dengan router, di mana switch tersebut sudah ada beberapa VLAN. Nah, untuk menghubungkan dengan perangkat seperti router, kita membutuhkan jembatan. Mode terang ini yang akan menjembatani koneksi tersebut. Jadi, dengan mode terang, port yang sudah didedikasikan untuk terang tersebut secara umum akan menghubungkan banyak VLAN dengan menggunakan sebuah tag di dalam frame Ethernet untuk menerima secara langsung perangkat yang terhubung dari switch ke router tersebut dengan beberapa VLAN di dalamnya. Jadi, meskipun kita memiliki banyak virtualan di dalam sebuah switch, dengan adanya mode terang kita bisa menghubungkan VLAN-VLAN tersebut ke router. Kita kemarin sudah melakukan testing di mana misalnya VLAN 2 dengan nama pemasaran, di mana port yang didedikasikan untuk VLAN 2 tersebut dari pos Ethernet 02 sampai 05, maka perangkat-perangkat yang bisa terhubung itu hanya port-port tersebut. Kemudian begitu juga dengan VLAN ID 11 dengan nama keuangan, di mana interface-nya FA011 sampai 015, jadi di range tersebut. Nah, kita belum mencoba untuk menghubungkan perangkat and device di dua VLAN tadi ke router. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya. Nah, untuk skripnya sendiri itu ada di slide PowerPoint di pertemuan slide PowerPoint di bagian ke-6. Oke, kita mulai. Kalau misalnya kalian lihat di sini, secara umum dia hampir sama dengan pembuatan VLAN sebelumnya. Yang sedikit berbeda adalah kita menggunakan range. Jika kemarin kita harus memasukkan satu persatu interface-nya ke dalam sebuah VLAN, maka dengan menggunakan range kita bisa sekaligus menghubungkan port-port tersebut di dalam sebuah VLAN. Kemudian yang kedua, di dalam switch kita akan memasukkan mode terang, di mana interface yang digunakan adalah interface FA01. Kalau misalnya kalian lihat, FA01 di topologi ini merupakan interface yang langsung terhubung dengan interface milik router. Kemudian di router juga harus dikonfigurasi. Kalau misalnya kalian lihat di sini, FA00 ini merupakan interface milik router yang terhubung dengan switch, jadi kebalikannya. Kemudian titik 2 di sini ada titiknya. 2 ini merupakan ID dari VLAN-nya. Kemudian enkapsulasi .1Q spasi 2 ini juga ID dari VLAN. Kemudian
Setelah exit, kita bisa memasukkan interface FA00 juga dengan ID VLAN 11. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, untuk mencobanya, saya mengambil sebuah PC, kemudian saya hubungkan PC tersebut menggunakan kabel konsol. Kita pilih portnya RS232, kemudian kita sambungkan dengan switch dengan interface konsol. Nah, tandanya nanti di kabel tersebut ada titik 2 berwarna hitam. Jika udah terhubung, bisa klik 2 kali pada PC-nya, pilih desktop, dan pilih terminal. Pilih OK, kemudian enter. Nah, saya akan memandu sesuai dengan script yang sudah saya cantumkan di slide PowerPoint-nya. Yang langkah pertama, kita harus mengkonfigurasi dari virtual LAN tersebut. Kita harus berpindah dari mode exec ke mode privilege dengan mematikan enable atau bisa disingkat EN. Enter, kemudian berpindah dari privilege ke global config dengan mengetikkan configure terminal atau bisa disingkat config T. Nah, pada bagian ini kita langsung saja membuat VLAN-nya dengan perintah VLAN spasi ID VLAN. Di sini saya membuat VLAN dengan ID 2. VLAN 2, kemudian saya beri nama pemasaran, kemudian exit. Nah, langkah selanjutnya adalah, kalau kita lihat di slide, memasukkan range sesuai dengan topologi. Kalau misalnya kita lihat di sini di topologi, range-nya adalah FA02 sampai FA05. Jadi kita bisa langsung memasukkan interface spasi range spasi FA02 dash atau minus 5. Jadi artinya dari mulai 02 sampai 05. Kemudian enter, masukkan switch port modenya. Di sini saya ketikkan SW, kemudian saya tab, bukan saya enter. Sekali lagi saya tab, kemudian mode akses, enter. Kemudian saya ketik lagi SW, saya tab menjadi switch port, kemudian saya ketik ACC, saya tab lagi menjadi akses, kemudian masukkan ID VLAN-nya, switch port, akses VLAN 2, enter. Sampai di sini kita exit atau EX. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya kalian lihat di sini, yang ketiga adalah memberikan alamat IP untuk interface VLAN 2 tersebut. Perintahnya int VLAN 2, enter. Nah, karena dia sudah, kalau misalnya kalian lihat di sini, interface VLAN 2 change state to up, artinya nanti setelah kita memberikan alamat IP, kita tidak perlu mengaktifkan link tersebut dengan perintah no shutdown, karena sudah linknya aktif atau up. Oke, tinggal di enter, masukkan saja alamat IP-nya, bisa disingkat IP add 192.168.0.1 spasi netmasknya 255.255.255.0, enter. Sampai di sini untuk VLAN 2 udah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat untuk ID VLAN 11. Kita bisa exit, kemudian VLAN 11, enter. Namanya adalah keuangan, kita enter, kemudian kita keluar, exit, masukkan range-nya, int range dari FA011 sampai 15. Udah, enter. Sekali lagi saya menggunakan tab bukan enter. Yang di bagian ini
saya ketik SW, kemudian saya tab, kemudian saya ketikkan MO, saya tab lagi, kemudian saya ketikkan ACC, saya tab lagi, baru saya enter. Jadi kalian sudah tahu perbedaan tab sama enter. Ketika saya tab, dia akan melengkapi, jadi seperti SW. Ketika saya tab, dia akan melengkapi menjadi switch port. Saya ketik MO, saya tab, dilengkapi menjadi mode. Kemudian saya ketik ACC, saya tab menjadi access. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya enter, maka dia akan, atau dia tidak akan menampilkan baris apapun. Itu perbedaannya. Selanjutnya switch port, access, VLAN 11, enter, kemudian exit, bisa disingkat AX. Kita akan memasukkan interface VLAN 11, IP address-nya sudah up juga, tinggal di enter aja, masukkan IP add spasi. Kita lihat di sini di topologi ini ID VLAN 11 gateway-nya adalah, atau alamat IP-nya adalah 192.168.20.1. Oke. 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian di enter. Nah, sampai di sini VLAN-nya udah dibuat. Kalau misalnya saya end seperti ini, saya enter, show VLAN brief untuk melihat VLAN-nya, saya enter, kelihatan VLAN ID 2 dengan nama pemasaran, di mana kita menggunakan range dari FA02 sampai 05. Sedangkan ID 11 dengan nama keuangan dari 011 sampai 015. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat mode terang untuk interface FA01. Jadi kita akan memasukkan INT FA01, kemudian masukkan switch port mode terangnya seperti ini di tutorial. Oke, kita lanjutkan. Setelah di sini, karena dia ada di privilege, kita harus ke global config dulu. Jadi kita harus ketikkan config T lagi, masukkan interface-nya INT FA01, kemudian switch port mode terang, enter. Seperti ini. Sekali lagi, ini saya tab SW, saya tab jadi switch port, saya lengkapi mode, kemudian saya tab jadi mode, kemudian saya lengkapi TR, saya tab jadi terang, bukan saya enter. Oke. Nah, sampai di sini untuk di bagian switch itu udah selesai. Sekarang kita akan berpindah ke router. Ini bisa kita close. Nah, kita bisa pindahkan, klik bagian kabel konsol yang switch, kemudian kita klik pada router, kita pilih interface konsol. Kemudian sama caranya, klik 2 kali pada PC yang meremote, menggunakan konsol, pilih terminal, pilih OK. Nah, ketika kalian ditanya seperti ini, pilih no, kemudian enter. Oke, di sini kita hanya akan pertama kali memasukkan alamat IP dulu. Enable config T, kemudian masukkan interface-nya INT FA00. IP-nya adalah 192.168.50.1. Prefix 24 yaitu 255.255.255.0. Enter. Karena linknya belum aktif, kita harus aktifkan dengan perintah no shutdown, atau bisa disingkat no SH. Enter. Nah, kalau udah aktif seperti ini, nah langkah selanjutnya kalian bisa berpindah ke slide nomor 7, yaitu bagian config router. Nah, kita tinggal memasukkan saja interface-nya dengan ID VLAN-nya.
karena kita sekarang ada di config if, kita harus keluar dulu dengan perintah exit atau ex. Kemudian masukkan lagi interface fa00.2, kemudian enter. Oke, masukkan encap, saya tap aja biar nggak salah ketik, encapsulation dot, saya tap lagi 1Q, kemudian 2, ID VLAN 2 maksudnya, enter. Masukkan alamat IP dari gateway-nya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, IP gateway-nya tadi adalah 192.168.01. Oke, jadi di bagian ini kita tinggal memasukkan alamatnya. 192, IP add dulu, IP add 192.168.0 terus kasih 255.255.0 kalau udah di enter. Kemudian kita harus keluar dari specific config ke global config dengan menekan exit, enter. Masukkan lagi satunya di nt fa00.11 ID VLAN 11, sudah up juga dengan n tab encapsulation .1q 11, kemudian masukkan alamatnya IP add 192.168.20.255.255.0 kalau udah di enter. Nah, kita udah selesai mengkonfigurasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cek PC-nya, alamat IP dari PC. Nah, kalian isikan IP address untuk PC 0 di VLAN pemasaran mulai dari 02, subnet mask-nya traffic 24, kemudian default gateway-nya adalah alamat dari VLAN 2 di switch yaitu 01. Kalau udah diisi, kita tutup, pindah ke laptop 03, kemudian default gateway-nya sama 01. Kita tutup. Sekarang kita pindah ke bagian keuangan. PC 1, kita cek IP konfigurasinya. Kita pakai 2011 karena dia VLAN 11, jadi kita menyesuaikan saja mulai dari 11. Tapi kalau mau mulai dari 22 juga boleh. Nah, kemudian default gateway-nya 21 sesuai dengan gateway yang ada di VLAN 11. Kemudian di laptopnya, karena 11 sudah dipakai berurutan, kita pakai 12. Kemudian ini pakai alamat gateway yang sama yaitu 20.1. Nah, ini udah dikonfig semua. Sekarang kita coba dengan mengirimkan paket sesama VLAN. Kita coba successful dari PC 0 ke laptop 0, dan kita coba dari PC 1 ke laptop 1 successful juga. Sekarang kita mencoba antar VLAN laptop 0 ke PC 1 valid, laptop 0 ke laptop 1 juga valid. Nah, bagaimana dengan dari laptop 0 ke router? Kita coba valid, linknya belum aktif. Kita coba sekali lagi seperti ini, successful. Jadi kalaupun nanti kita coba misalnya isi 0 ke router 0 masih fail, kita coba lagi successful seperti ini. Nah, kalau udah linknya terbentuk, kalau kita kirim lagi ya pasti langsung successful. Bagaimana dari PC 1 ke router masih fail, cobain sekali lagi PC 1 ke router successful. Dari laptop juga boleh ke router fail, kita cobain lagi dari laptop ke router successful. Nah, oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih
atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WA ataupun melalui komentar di classroom. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap jaga protokol 5M. Salam budi luhur dan sampai jumpa.